Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alexandro dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan membawakan ceramah berjudulkan kehidupan setelah kematian. Seperti yang kita ketahui sendiri, manusia itu pasti akan mengalami kematian. Kematian itu tidak bisa dihindarkan. Reaksi orang-orang terhadap kematian ini juga beragam. Ada yang takut akan terjadinya kematian, ada yang cemas kalau terjadi kematian, ataupun ada yang sudah menerima dengan lapang hati akan terjadinya kematian. Kematian adalah suatu fenomena yang sangat rahasia dan misterius, karena kan kita tidak tahu apakah yang akan terjadi kepada kita setelah kematian terjadi. Dalam agama Buddha mengatakan bahwa kematian adalah realitas yang tidak akan bisa dihindari. Lalu, dalam pandangan Buddha itu sendiri mengenal adanya kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian disebut biasanya sebagai purnabawa. Dalam agama Buddha, kematian itu tidak perlu kita takuti, karena Buddha mengajarkan bahwa kematian itu adalah pastinya realitas yang akan terjadi kepada kita nanti. Di dalam agama Buddha diajarkan bahwa adanya siklus kehidupan dan siklus kematian berulang atau disebut sebagai samsara. Samsara inilah yang menjadikan dasar bahwa akan adanya kehidupan setelah kematian, dikarenakan siklus ini akan terus berulang dan akan terus terjadi kepada semua makhluk hidup. Dan untuk menghentikan siklus ini kita harus mencapai suatu pencerapan ataupun pencerahan mutlak yang disebut sebagai nibbana. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa agama Buddha itu percaya terhadap kehidupan setelah kematian? Bukannya di agama-agama lain setelah kematian itu maka kita akan diadili di neraka ataupun surga? Nah, untuk jawabannya itu Buddha pernah menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup itu sudah mengalami kehidupan dan kematian secara berulang-ulang tanpa batas. Untuk menghindari atau untuk menghentikan siklus yang berulang ini, maka seseorang itu harus mencapai tingkat kesucian ataupun pencerapan mutlak, itu nibbana. Dalam Dhammapada bab 5 ayat 6 dijelaskan bahwa malam terasa panjang bagi orang yang terjaga. 1 yojana itu terasa jauh bagi orang yang lelah. Sungguh panjang siklus kehidupan ini bagi orang bodoh yang tidak mengenal ajaran yang benar. Artinya, Buddha mengajarkan bahwa kepada umat Buddha untuk tidak takut kepada siklus kematian yang berulang ini, karena siklus kematian berulang ini dapat kita cegah dengan menjalankan jalan mulia berfaktor 8, sehingga kita bisa dapat merealisasikan apa itu yang namanya nibbana. Kehidupan setelah kematian ini tidaklah bersifat acak. Dalam pandangan agama Buddha ada 6 kehidupan yang bisa kita jelajahi. Yang pertama itu ada alam manusia, yang kedua adalah alam neraka, yang ketiga ada alam dewa, yang keempat adalah alam hewan, yang kelima adalah alam roh kelaparan atau peta, dan terakhir adalah alam setengah dewa. Keberadaan dari salah satu alam tersebut dipengaruhi oleh karma individu. Namun, kelahiran pada alam manusia dianggap sebagai suatu kelahiran yang berkat ataupun sangat hoki, karena manusia itu sendiri memiliki kesadaran dan kecepatan untuk memahami ajaran Buddha sehingga dapat mencapai suatu pencerapan mutlak ataupun nibbana. Kehidupan setelah kematian bukan hanya konsep reinkarnasi semata. Pemahaman seperti kehidupan, pembebasan, dan juga kelahiran kembali merupakan adanya hubungan dengan samsara dan juga karma yang saling berhubungan dalam menentukan apa, di mana, dan kemana kita akan terakhir kembali di kehidupan selanjutnya. Sehingga kemampuan ini dapat membuat kita dapat merealisasikan nibbana, karena kita itu mengetahui esensi dari kehidupan kembali, esensi dari samsara dan karma itu sendiri saling berhubungan, sehingga kita dapat mendapatkan pencerapan dan mencapai nibbana. Itu saja ceramah dari saya. Terimalah dalam kasih dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.